الحسني ثم إلى الشيخ مولانا محمد حسن بن عبد الله البنجري شيخ القصب الأنوار الحاج إسماعيل شيخ زين بن عبد الصمد شيخ سلمان بن عارف شيخ سلمان عبد الباني شيخ عبد الله بن سلمان المنيا شيخ وقدوتنا إمامنا مربي بنا مرسل قدر ونوري إلى أرواح جميع معرفة بنفس من أرواح الصالح بأهل القرية ثم إلى أرواح والدينا والدهم وصلهم وقروعهم بأن الله الكريم يتبشر بالرحمة ويولد تلك الجنة ويرزقنا محبته ويسر بذمتهم من العلماء الظاهرية والباطنية والإنسية والنبية والكل سبق يرزقنا بهم النبيين وإذا المرسلين سنخاتم بأهل وعبد السلام على كل من أرزق الصالح إلى مدد النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وإياك وقبول الرشاد فإنها من السخط وقال لعنا عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي والسائي بينهما وقد لعنا عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي والسائي بينهما واحكم بما أنزل الله بين عباد الله فإنه عز من قائل كريم يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون في آية بينة محكمة في كتاب مجيد لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Alhamdulillah wa syukurillah kita pada malam hari ini bersama-sama berhadir di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya dan berkatnya kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan dihindarkan daripada bala musibah, dan mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, zuriat-zuriat kita menjadi orang yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita dan dosa ibu bapa kita, jiran tetangga kita, seumur hidup selamat dunia dan akhirat, mati husnul khatimah, segala hajat dikabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyaka wa qabular rasyad, takutilah dan menerima suap. Menerima suap dari orang pemimpin lalu adalah hendak minta masuk apakah yang nggak bertapal bersuap. Jadi takuti menerima suap. Fa innaha minas suhti, maka bahwasanya itu daripada yang haram. Jadi suap itu hukumnya haram. Wa qad la'ana alaihi salatu wassalamu ar-rashi wal murtashi was-sa'i bainahuma. Sungguh melaknat oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam akan orang yang menyuap dan yang disuap, dan yang mengusahakan antara keduanya. Nah, jadi orang yang menapal, orang yang ditampal sama aja, dilaknat oleh junjungan kita Rasulullah. Dan lagi ar-rasul wal murtashi finnar kasih. Orang yang menapal dan yang ditampal sama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Karena hukum suap tadi hukumnya haram. Jadi kan negeri kita
kadang hatinya. Namun kadang hatinya tertutup hatinya, kadang mau dinasihati, ya kan? Kadang mendengarinya kita padahi, karena besarnya karena masuk ke dalam karunnya itu adalah makanan haram. Kadang jadinya hati. Wa kum bima anzalallahu min baina ibadillah, dan hukumkan olehmu dengan barang yang telah menurunkan oleh Allah di antara hamba-hamba Allah. Fa innahu azza min qail, maka bahwasanya maha mulia daripada orang yang mengatakan karimin, orang yang mulia, orang yang pemurah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ma man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menghukumkan dengan barang yang telah menurunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang kafir. Jadi Tuhan menetapkan hukumnya diwajib, Tuhan menetapkan hukumnya haram, Tuhan menetapkan hukumnya sunat. Lalu kita kadang memakai nang diturunkan Tuhan itu, kadang asik di firman Tuhan. Nah, ujian sini wallahi kahumul kafir. Maka mereka itu mereka adalah orang kafir. Wazalimun, ada lagi wallahi kahumul zalimun. Maka mereka orang yang zalim. Wal fasikun, ada ayatnya sama. Di ujung sebelah wallahi kahumul fasikun. Maka mereka itulah orang fasik. Jadi namun kadang memakai hukum Tuhan, ya kan, sunnahnya Rasulullah, maka itu hukumnya kafir, hukumnya zalim, hukumnya fasik. Di ayatin bayyinatin muqamatin fi kitabim majid, itu di dalam ayat-ayat yang telah menyatakan hukum-hukum di dalam kitab Al-Quran. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang akan yang batal yang di hadapannya dan tidak yang di belakangnya. Itu adalah Al-Quran daripada hakimin yang bijaksana, hamidin yang terpuji. Jadi sudah ditetapkan Quran, anaknya kita betul. Itu firman Allah. Jadi yang haram-haram hendaknya kita jauhi. Ya kan, berusaha jangan bapak ya Allah, jangan menipu orang, berusaha jangan membunguli orang, timbangan, takaran, meteran, jangan membunguli orang. Itu hukumnya. Jadi pun pedagang kan, usaha apakah, nah seadanya aja, nah jangan membunguli orang, supaya perolehan hasilnya halal. Nah namanya halal, nah kenapa beribadah karena nyaman, ringan beribadah. Namun sudah makanannya haram, berat beribadah. Wa amman wilayatu ala afwalil aitam fahiya minal umuril khatrati. Dan adapun memelihara atas harta-harta anak yatim, fahiya minal umuril khatrati, maka yaitu memelihara harta anak yatim daripada perkara yang besar bahayanya. Wa fihi usrun wa masyaqqatun, dan padanya sulit, wa masyaqqatun, dan berat. Kalau bina pakai harta yatim ya Allah. Jadi benar-benar kita memelihara harta anak yatim.
abahnya sudah mati, yang nah ada meninggal harta, nah hartanya harta anak yatim. Dan umpamanya kena kawin kan ya kalau umpamanya kawin, karena di mana-mana ada anak yatim, di tilang ada anak yatim, di rumah ada anak yatim, di kulkas ada anak yatim. Namun kawin lawan laki hanya, kalau laki hanya dibawa ke rumah, ya Allah tak pakai anak yatim. Agak berat kalau memelihara anak yatim. Jadi dijagakan harta yatim. Apabila sudah sampai balik, serahkan harta yatim itu. Kemudian baru balik, saya peliharakan dulu. Bayang bagi wayat akan walaman kuliah bidzalika ayyubaligha bil ihtirazi wal ihtiyati. Maka sepantasnya di sini dan diperkuat atas orang yang mulia dikenakan bala dengan itu bahwa bersengatan pada memeliharakan dan berteliti peliharakan atau yang wa ayyajtanida ghayatal ijtihadi fi hifdzi amwalihim wa tanmiyatiha, dan bahwa bersungguh-sungguh kesudahan bersungguh-sungguh pada memelihara harta mereka itu yatim wa tanmiyatiha, dan bertambahnya harta yatim. Jadi bersungguh-sungguh menjagakan, memeliharakan harta anak yatim. Waliyahdar min tafriqiha wa idha'atiha, dan waspada daripada limpatnya memakai harta yatim dan menyia-nyiakannya. Wa min akliha wa tabdziriha, dan daripada memakannya dan membuang-buangnya. Harta yatim dimakan bukan situ dan dibuang-buang semuanya. Harta anak yatim kan dijagakan. Qala Allah Ta'ala wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bit-thayyib wa la taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa atul yatama amwalahum, dan berikan oleh kamu akan anak yatim itu harta mereka, namun sudah ia balik. Namanya sudah balik sempurna, akalnya sudah pintar. Nah, kita serahkan harta anak yatim. Wala tatabaddalu khabitha bit-thayyib, dan jangan kamu ganti dengan nambah jahat dengan yang baik. Tentu terbalik betul. Mengganti yang jahat lawan, mengganti yang baik lawan yang jahat. Jangan diganti nang bagus lawan nang jahat. Mananya jangan diganti nang bagus lawan nang jahat. Kalau kita anak yatim bagus digantikan nang kada bagus, nang murah pokoknya jangan marah. Pemanya anak yatimnya diganti lawan nang bagus jangan. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum, dan jangan kamu makan harta-harta mereka itu anak yatim ila amwalikum, kepada harta-harta kamu, dicampur hartanya lawan harta kita dimakan. Nah, innahu kana huban kabira, bahwasanya adalah dosa besar. Nah, jadi peliharakan itu harta yatim itu. Jualnya sekalinya jual kenapa belanja ini jual umpamanya, nah dihitung di anukan spesial, jangan kita ungkap makan, dicampur karena harta ini harta kita. Di sini, jadi nama spesial dengan yatim, mengongkosinya, kita menyebutkan ongkosinya harganya juga diambil. Wa qala ta'ala innal ladzina
sayaslawna sa'ira. Bahwasanya mereka-mereka yang memakan maka mereka itu akan harta anak yatim. Zulman karena zalim. Nah, jadi hati-hati kita. Ya, hidup kita ini tidak susah kalau yang dimakan harta anak yatim. Anak yatim abahnya meninggal sudah anak yatim. Ya sudah masih kecil lagi, si halus baru balik lagi. Nah pelihara aja dulu. Yang kita memakan harta yatim, zulman kan karena zalim. Innama yaquluna fi butunihim nar. Hanya saja memakan mereka itu di dalam perut mereka itu akan api. Wa sayaslawna sa'ira, dan selagi masuk mereka itu akan neraka sa'ir. Wa qala alaihi salatu wassalam aqlama lil yatimi bis-sab'i mubiqati wal kaba'ir mulikati. Dan sungguh membilang Nabi kita SAW akan memakan harta anak yatim pada 7 yang membinasakan dan dosa besar yang mencelakakan. Termasuk memakan harta anak yatim. Dan ujar Nabi nampak jauhi 7 perkara yang membinasakan. Dan sudah ada kita baca hadis yang musabal mubikotnya. Jauhi 7 yang membinasakan. Lalu ada sahabat berkata, "Hai Rasulullah, apa yang membinasakan hai Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, pertama asyirku billah, pertama syirik kepada Allah. Nah itu membinasakan, membawa masuk ke dalam neraka, mensekutukan Allah. Wasirun, yang kedua sihir, nah menyihir orang, menyulap orang, memarang maya orang, itu yang kedua. Nah itu termasuk dosa besar yang membinasakan. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqqi, dan yang ketiga membunuh seseorang yang kada jujur, membunuh seseorang yang Tuhan mengharamkan, ya kan, kecuali dengan hak. Artinya yang hak ada seseorang itu hukumannya dibunuh, lalu ada orang bunuh, nah itu kan apa? Ada ini yang membunuh orang. Nah itu dosa besar yang mencelakakan. Wa aklu malil yatim, nah bisa kita dan memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim, nah masuk dosa besar yang mencelakakan. Wa aklu riba, dan makan harta riba. Hutang berlebih-lebihan, rentenir ya, anu berlebih-lebihan bayar hutang, bayar hutang 2 juta dibayar 2 juta juga apa? Ini nang berlebih berjanji, nah hutangnya aku tapi yang berlebih bayar, nah riba juga ada. Allah, guru sindalan bahaya di sekolahan Darussalam. Nah lalu pondokan kita ada di sini bergerak kiriman. Lalu ada makanan anak bekas yang besar subhanallah banyak yuk lapat menggalinya. Nah di sini haknya pondokan ini maksud enam. Nah aku malah ini tokar lapat 3 buku. Bayar pada sisa centang cerita mau dia menjualnya mau apa cerita 3 buku dapatnya pas terus sindaran lalu nah pas itu mama umuran jalannya menuntut ilmu kalau mau alim jalannya itu makan harta riba jalannya tahu ukurannya berapa seliter itu baris cerita berapa gigi ngapa kan tahu lah. Nah, mau alim jangan yang sekolah
Jangan lagi sih, beli bahan. Jadi, nah pas bulu musim darah, apa? Musim darah itu dimamui benar tidak usah kencang-kencangnya. Kalau dan bukan dari usaha musim itu kalau di hadapan sopan main bola pingpong, ya kan? Si datang, si Pujiaki juga bahan. Nah kesibukan kapan itu ramu, artinya kalau main pingpong itu sedikit membatasinya ramu, kencang sih. Tapi membuat meja yang situ buat bapaknya pak yang terlalu maksudnya ada kencang sih dimaklumi maksudnya sini masuk kelas sunyi itu pak belipat tangan untuk masuk beranakan tingkat tangan tunduk pada dalamnya itu sih jadi sidin jagaan kalau tidak makan haram murid-murid dalam hari ya tadi kata itu nasi puji yakin ada mu'alim yang sholat berbulan jangan tadi mau ada mu'alim nah makan riba di sini. Nah, bolehnya sisa jentang itu berapa biji? Namanya, lapaknya, ukurannya, ada taruh. Nah, ada beli di sini. Jika ada beli lagi, sudah sudah. Nah, hari kan? Ada yang utang-utang itu diribat. Nah, jadi hati-hati kita apalagi menyukai harta orang. Lagi malah tanah pahlawan orang berapa baris jadi baris kita kadang-kadang ya Allah. Nah jangan kita tunjuk kita mana haram wa yaqumu min aqli malil yatim bil ismi wal haraji dan hampir daripada memakan harta anak yatim pada dosa orang-orang bisa menjelaskan aklu malil awqafi zulman wa ta'adiyan, yaitu memakan harta wakaf karena zalim dan melampaui batas. Nah, makan harta wakaf itu juga orang bawa wakaf untuk masjid makanya boleh kita makan wakaf. Nah, jadi mirip dia sini hampir ada yang kalau memakan harta anak yatim kalau memakan harta wakaf. Kita bolehnya harta wakaf masjid atau sekolahan harta wakaf atau melanggar sholat nakal untuk melanggar untuk masjid untuk sekolah. Bayang bagian intiradu min dzalika wa ghayatut tawaqqi'an wa min tawalliha ra'san, maka sepantasnya memelihara daripada itu. Nah, jadi biar sini kita lagi memelihara daripada yang haram-haram tadi, makan antara yatim, makan wakaf, makan yang haram-haram tadi. Nah, min dzalika wa ghayatut tawaqqi'an dan bersangatan memelihara daripada yang haram itu. Wamin tawil wawin kawalihat dan daripada berpalingnya sama sekali. Berpaling jangan hendak kita mencari harta yang haram, memakan harta yang haram. Isarun lisalamati, karena mengutamakan bagi keselamatan. Wabudan an mawadil khatari, dan jauh daripada tempat-tempat berbahaya. Wa madhunil haraji, dan tempat sangka-sangka dosa. Diutamakan karena kita itu keselamatan, selamat dunia dan akhirat. Dari makan harta haram, ya kalau sedikit aja sudah bahayanya ada, apalagi banyak. Kenapa? Bagaimana malam sedikit banyak sama sekali ya. Nah baginya itu
Jadi hati-hati mana. Dan yang tertentu serta wakaf harta anak yatim aja pokoknya hasil yang haram. Dia jadi usaha seadanya, perolehan seadanya, biar sedikit tapi halal. Mudah-mudahan kita dijaga dan dijaga. Ini punya pisang orang, bina anu pisang orang pokoknya begitu orang. Kalau pisang telurun kita kan kalau bina ini kayaknya imannya tuh kurang. Nah lo ditambah pisang orang dibawa beli makanan ke anak ini, ya kan ada pisang kurang. Mengharam-haram jauh itu. Wa kama yajibu 'alal wali al-'adl wa kama yajibu 'alal wali al-'adli bi ahli wilayati. Dan seperti yang wajib atas pemimpin yang adil pada ahli wilayahnya. Ini pemimpin pula pemimpinnya adil. Jangan pemimpin yang zalim, yang dimau disogok tadi disuap, ya kan? Pemimpin yang adil. Kita termasuk pemimpin juga, pemimpin di rumah tangga. Ya kalau anak bini jadi adil kita. Di rumah tangga itu lawan anak, lawan bini, ya kan anak. Memimpin dari bang, ya kalau di rumah tangga, anak kalau sembahyang solo, ya kalau bini kalau sembahyang solo, jangan dilihat akan, ya kalau bini bina berusaha bina dan benar rumahnya, jangan hati, ya kan? Kalau itu utang duit. Nang bini, benar kalau gitu ini bini nang usaha gitu, nah jangan taat itu haram. Wa mujanabatil zulmi wal jawri alaihim, dan menjauhi zalim pemimpin tadi, wal jawri sampai zalim senang benang alaihim atas mereka itu, wal idaati dan menyanyiakan, wal ihmali dan mengabaikan, li umurihim bagi urusan-urusan masyarakat rakyatnya. Rakyat pengurusan nantinya hanya kada berduit kada digantinya, ya kan? Nah, soal jalannya, nah, bina berduit jagatnya, nah dia jabatan, ya kan? Nah, kebaratnya orang jadi pemimpin, maka karena tiap-tiap pemimpin itu ditampuni, ya kan, di hari kiamat. Berat menjalankan pemimpin saya Umar bahari sini malam mencari isi berjalan dari situ bisa kadang luas sini kira-kira ya Allah jalan sini. Ini mungkin orang ada kan belum masak, ya Allah. Nah, malam dia ambil sidin dan sidin sendiri itu khalifah Sayyidina Umar kan. Itu jadi pemimpin. Cara gampang apa pemimpin? Kurang mau yang ini ada pemimpin. Kalau mau ini ada kadang jadi pemimpin. Tahu kadang merasakan di akhirat itu nanti ingatkan sanggup karena berhadapan dengan dalam Tuhan kalau kita kesalahan. Di sini kita berhadapan kawan berusaha di sini kebutuhan, ya lah. Kalau kita salah, apalagi lawan Tuhan di akhirat kita ada ampunannya di sana. Jadi zaman kita yang membuntut, ya, membuntut ini kapan kita itu membuntut dari mana?
Nyaman mampu bertanya. Tapi ada juga al-imamul adil. Nah, imam yang adil jujur dalam melaksanakan tugasnya jadi imam itu. Nah, karena di hari kiamat mendapat kenaungan, orang ada mendapat kenaungan, inya mendapat kenaungan. Nah, kayak banyaknya pulang. Nah, kalau itu aja pernah dicari oleh pemimpin-pemimpinnya. Ini banyak orang jadi pemimpin. Nah, ada yang jenang banyak Pak. Bersedia itu sekian. Lagi di pemimpin. Kalau dengan itu cuma diharapnya pemimpin yang adil. Kalau kena di hari kiamat mendapatkan naungan daripada kenaungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang orang tidak dapat mendapatkan naungan, ini dapat. Nah, tapi orang ini ya al-imamul adil, imam yang adil. Fakadzalika yajibu 'ala ar-rajuli fi ahli baitihi al-'adlu wal insafu wa jinabu dzulmi wal ihmali fa innahum ra'iyatuh. Nah, maka seperti itu tadi pemimpin yang adil. Seperti itu juga wajib atas seorang laki-laki pada ahli rumahnya. Kita seorang laki-laki, ya kan? Kita nang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa di rumahnya. Bertanggung jawab, ya kan? Nah, pada sini al-adil juga. Jadi kita seorang laki-laki bertanggung jawab, adil. Wal insafu, dan insaf, sadar. Wajtinabu zulmi, dan menjauhi zalim. Wal ihmali, dan ihmal dari mengabaikan. Nah, anak kata diurusi, ini kata diurusi, ya kan? Tahu seorang aja ada mau, mesti bertanggung jawab. Nah, karena di hari kiamat itu juga ditakuni si laki ini bertanggung jawab. Kalau bininya bertanggung jawab, kalau anaknya. Nah, ya. Saya misalnya si bini-bini itu ya, begini pulang pasti begini pulang, ya kan? Bini nasi mau baca urus lagi, anak-anaknya baca urus, ya kan? Nah, kan di situ aja dulu tak ada. Kalau gimana baik pulang lagi bini kerja, badan akan pulang, mana begini? Ya, maka itu yang bahu di hari kiamat, merek bahu hari kiamat. Jadi orang nambah ilmu, nambah iman, berpikir, tawakal, adil, jangan bersifat zalim. Ini bilang bagus tak aja. Nah, fa'innahum ra'iyatuhum, maka bosnya mereka itu anak buah anak ini rakyatnya lawan sama tadi. Rakyatnya laki. Jadi si bini, si anak itu rakyatnya si laki yang tanggung jawab. Walahul wilayah syar'iyyah alaihim, dan bagi si laki tadi pemimpin agama atas mereka itu. Jadi si laki itu menjadi pemimpin di rumah tangga, lawan anak kondinya masalah agama, ya kan? Nah, jawab kan? Dilajarinya para punah. Dilajarinya sifat 20, ya kan? Dilajarinya akhlaknya, tasawufnya. Nah, lalu kita kata kau melajari, ya nanti kita bawa ke sekolahan, kita anjur ke sekolahan anak kita. Jangan bisa ini berpikirnya, ya. Nah, kita anjur ke sekolahan, kita masuk-masuk. Kita bayar SPP-nya, ya Allah. Karena mau dianjur ke sekolahan, gak bekas lagi. Kata mau itu mesti dapat tanggung jawab, Pak. Gurunya pulang di sekolah dan melajari. Nah, ini bayar SPP kita, bayar bulanannya. Nah, itu kita jadi seorang laki-laki di rumah tangga bertanggung jawab.
ketika kita membacaan wirid sembahyang macam tapi kita ada apa? Kada menjalankan tadi sampai anak kan bisa mengaji, anak kan bisa sembahyang mamanya. Nah, dituntutnya kan di akhirat. Nah, dituntutnya biar kita bisa banyak amal pada pasal di wajah Tuhan kita sama-sama masuk neraka mana kita? Karena ada dididik amal. Waqad warada anna rajula yuqtal minal jabbarin. Dan sungguh mendatang seorang laki-laki ditulis daripada orang yang jabbarin yang sewenang-wenang. Wa ma yamliku illa ahlu baiti, dan tidak memiliki kecuali ahli rumahnya. Nah, ayat yadrimu lagi. Nah, di rumah tangga dijaga, ya kan? Dan apabila hak pilihnya laki, apabila lakinya hendak walaupun di atas tunggangan wanita, si bini tunggangan, lakinya hendak, nah tetapnya melayani. Atau maulah roti tidak pun lakinya hendak di punggungnya, pas lakinya lalu kakinya lalu membawa yang ini, nah lapas dulu pembanan roti tadi. Nah kerhat bertunggang di altar tadi turun dulu ya Allah. Nah siap kan kita. Kada melihat itu aksi ini, aksi laki, pemilik laki akan. Salikan dulu. Ya nanti dia roho yang kalau laki begini kan. Kalau yang roho yang itu bang, coba yang ada bahan itu bang. Menggosok salikan, apabila laki-laki sudah tahu, pengeluh sudah tahu. Nah itu sudah tahu. Karena itu ya untuk masyarakat. Nah itu juga adalah ini. Nah, jadi punya sudah ambilkan maka sudah jauh kan. Ya lu kira itu pas saja Nabi mengaturkan sudah, walaupun di sini atas tunggangan tetap melayani lagi, atau walaupun rahat di pembanaman roti tetap melayani lagi. Nas'alullah al-lutfa wal afiyah. Kami memohon akan Allah SWT al-lutfa wal afiyah, akan lutfa lemah lembut, wal afiyah dan afiyah. Nah, jadi kami memohon akan Allah Subhanahu wa taala akan lutfa lemah lembut, kasih sayang, wal afiyah dan afiyah. Wa tahammu bit taqwa istiqomah, dan tetap dengan takwa dan istiqomah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha besar, maha tinggi lagi maha besar. Namun lagi tadi, namun bini tadi, kau tanpa lagi matinya berkeramat, matinya berkeramat. Sudah ada kisah dulu. Nah si lakinya stroke. Nang bini berusaha, nang bini ini mana berusaha, anak ada juga mengkosi anak, mengkosi laki stroke. Cuma tak ada nang bini ini laki. Tak mana, kalau yang menurut siapa kan mau lagi. Itu sudah stroke ini kata orang sepan aku. Ada tentang banyaknya dia stroke itu menafsirkan stroke. Nafsunya kan stroke tetap enggak. Nah jadi stroke kan awalnya laki-laki. Punya badis dia stroke tangan itu kan stroke. Nah selanjutnya si ada tadi si itu jangan
mana berusaha, mana mengkosi anak, mana kosi laki, bagian nanti pula. Mungkin masih jauh. Itu katanya tenang, banyak aja mau untung orang. Tapi yang kada peduli itu taatan lagi. Sekalinya melahirkan, nah anak umur seminggu meninggal. Masih bisa meninggal. Nah, sekalinya waktu itu baju baah namanya. Nah, sekalinya ditambah di kuburan hari posisi baju, apa keramat bakaran berkat apa dilawan kami. Nanti itu dulu. Udah besar. Nah jadi taat lawan laki jangan sempat berdaulat di rumah tangga, hendak berkerabat mati nyaman ya Allah. Walakum ma'asyiral ikhwan katakanlah olehmu wahai jamaah ya sini saudara-saudara ja'alana Allah wa iyyakum minal barina muhsinina al-qa'imina bihuquqihi ta'ala wa bihuquqi ibadihi ibtigha wajhihi wa mardatihi. Semoga menjadikan akan kita oleh Allah dan seberatan kamu daripada orang yang bakti al-muhsinin yang bagus al-qa'imina bihuquqi yang melaksanakan dengan hak-hak Allah Ta'ala dan dengan hak hambanya karena menuntut zatnya Allah dan keredaannya. Nah, jadi kita bujur-bujur melaksanakan hak Allah dan hak hamba. Nah, hati itulah ikhlas bujur-bujur karena Allah dan menuntut ridhonya Allah. Napa aja pun kita naik haji ibadah napa mesti ikhlas karena Allah semata-mata karena Allah. Nah itu yang jujur. Sebelum naik haji kau atimul haji wal umrah lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah, karena menuntut ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, anna birral walidain wa silatal arham wal aqrabin wa husnal qiyam bil ahli wal iyali wal mamlukin. Bahwasanya bakti terhadap dua ibu bapa dan menghubungkan keluarga dan kerabat dan bagus melaksanakan dengan ahli dan anak buah tanggungan dan yang dimiliki artinya abid ibnu Bali wal ihsana ilal jirani dan berbuat baik lawan jiran wal ashabi dan kawan-kawan wasairil muslimin dan seluruh orang Islam. Nah, di pertama bakti lawan ummah lawan abah, utamakan barang itu. Dan menghubungkan keluarga, ya kan? Jangan berpecah belah lawan keluarga, berkasih sayangan lawan keluarga. Bamarina basepupu, ya kan? Bahan anak kemanakan, ya kan? Sekali dua kali. Jangan masalah yang Allah nanggung dan kerabat pula dan bagus melaksanakan dengan keluarga tanggungan tadi dan lawan jiran pula kita. Nah bagus juga terhadap jiran dan kawan-kawan dan seluruh orang Islam. Nah ini agama Islam memerintahkan kita gitu. Karena al-muslimu ahul muslim, al-mu'minu ahul mu'min. Orang Islam badang sanak sesama Islam. Orang yang beriman badang sanak sesama orang beriman. Yes. Nah orang badang sanak itu malah kalahian bahasa sakitan aku singgung-singgungan kadang-kadang. Kullu zalika mimma amarallahu bi bahsa'alahi. Sekalian yang demikian itu adalah barang yang memerintah oleh Allah dengan dia dan memaksa Allah Ta'ala atasnya. Nah supaya kita bagus lawan jiran, lawan kawan, lawan keluarga jadi ya kan dipaksa Tuhan kita, didorong kita. Walau kababihi dan menggemarkan padanya.
siapa bujur-bujur melaksanakan diberi Tuhan kena kadilatkannya halanya. Wa nada bainahi dan mensunnahkan kepadanya pula. Wa naha an tarki wa nahya wa naha an tarki wa ibadihi dan melarang daripada meninggalkannya dan lupanya. Wa tawa'ada ala idaati wa imalihi dan mengancam atas menyanyiakannya dan mengabaikannya. Jadi dipulang kena masa minggu akan datangnya. Nah, birrul walidain, ya silatul arham, ya kan, husnul qiyam tadi dan ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada jiran kita. Nah, jadi yang pertama sekali, ya kan disuruh kita bakti lawan umalawan abah. Sudah lanjut aja pakai itu. Karena itu dulu asalnya kita ridho walidain jadi sampai itu dah hadis Nabi. Ridho Allah terletak di dalam ridho ibu bapak. Sampai itu dah seolah-olah Tuhan berturut. Namun ibu bapaknya ridho anaknya, Tuhan umpat juga ridho olehnya. Kenapa gimana? Jadi kita selaku anak mereka bakti-baktilah lawan lawan abah. Jadi sudah mengurang nampak di malam abah, di dunia hidupnya nyaman, di akhirat nyaman, surga, ya kan? Tapi kalau orang mengurangkan di dunianya sudah sakit, ya kan? Sakit banget di dunia hidup. Nanti akhiratnya neraka jahanam sakit-sakit. Nah, jadi pikiran dan pikirannya Allah. Jadi supaya kita menjual rumah amal kita bakti. Kadang boleh sengsara kita menjawab umma menjawab abah baatur yang pendek baatur mesti pendek berdiam kita yang kita cerancang umma kita begitu berdiam. Nah, amal walidain kira-kira sini mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada berkatnya dan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ditambah-tambah ibadah kita sehari ke sehari dan ditambah-tambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah dan kecintaan kita kepada orang-orang saleh. Karena hadis Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Almarhum ma'aman ahabba. Nah, dan mudah-mudahan kita seberataan ketika hendak wafat kita mati kita yaitu kita mau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina amanu